Saya Ahmad Alfiansa, izin melaporkan situasi terkini Car Free Day pada tanggal 28 Desember 2025. Situasi ramai lancar. Car Free Day ini dimulai pada awal pintu Tegar Beriman sampai dengan perempatan CFD, yang dimana Car Free Day ini dibuka pada pukul 06.00 sampai dengan 09.00 yang dibuka setiap hari Minggu. Mari ikuti saya untuk mewawancara warga-warga di sini. Permisi Kak. Ya, Pak mau nanya, sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Pak Ismail. Pak Anda. Izin wawancara sebentar terkait kegiatan Car Free Day di sini. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa sih alasan bapak-bapak di sini ngikutin acara Car Free Day di sini? Ya, yang pertama untuk kesehatan, yang kedua kita cari udara segar ya, dibandingin di rumah kan udaranya masih belum segar. Mudah-mudahan di sini dengan tidaknya ada kendaraan umum, udaranya lebih segar lah buat kita olahraga. Di Car Free Day ini kan terdapat dua kegiatan. Yang pertama UMKM masyarakat sama jalan sehat. Apakah bapak-bapak sudah mengikuti keduanya? Alhamdulillah sih sudah. Kalau untuk yang jalan sehatnya memang kita jalan tuh lumayan lah, udah nembus jalan 2 kilo, udaranya masih segar lah gitu ya, masih enak karena nggak ada polusi. Nah kita pas sudah capek kita perlu makan minum udah ada KMK-nya buat kuliner gitu ya, itu aja bikin kita enak lah. Oh, tapi kalau untuk manfaat bagi bapak-bapak di sini ngikutin Car Free Day ini tuh apa? Intinya sih untuk kesehatan, lepas stres ya. Kita untuk bekerja kan sudah 1 minggu kita bekerja, dengan adanya Car Free Day kita bisa melepas lelah, melepas suntuk, biar refreshing lah. Gitu. Cari yang murah refreshingnya. Seperti itu. Tapi bagi bapak nih, apa sih pesan untuk acara Car Free Day untuk kedepannya? Ya mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih dibanyakin kegiatan seperti kayak misalkan ada olahraga sepeda santainya, misalkan ada event gitu, seperti kayak misalkan gerak jalan, itu mungkin lebih mendukung lagi perlombaan. Oh, oke Pak, makasih ya Pak sebelumnya atas waktunya. Boleh ngewawancara sebentar terkait kegiatan Car Free Day di sini? Oh iya, Sebelumnya kakak atas nama siapa dan di sini sebagai apa? atas nama Melisa. Di sini aku lagi muter-muter aja sih sama keluarga. Berarti sebagai masyarakat biasa ya? Ya, Menurut kakak, bagaimana pendapat kakak tentang adanya Car Free Day di sini? sebenarnya kalau Car Free Day gini sih lebih enak buat masyarakat kumpul, ada taman terbuka hijau juga, terus buat olahraga juga. Bagus sih program kayak gini di sini karena mulai beberapa bulannya udah belum lama kayaknya. Berarti kegiatan ini sangat bagus ya untuk Iya, masyarakat. iya. Tapi apa sih kegiatan dampak positif bagi kakak sebagai masyarakat di sini terkait kegiatan Car Free Day di sini? Kalau dampak positif, aku kan sebagai konsumen ya, kalau buat orang-orang yang dagang di sini nih, positifnya sih buat kita yang suka jajan-jajan, suka jalan-jalan, sekadar cari udara segar keluar, tuh enaknya gitu sih. Kalau untuk manfaat kakak sebagai masyarakat di sini dengan adanya Car Free Day, adanya makanan di sini apa? Kalau buat aku kayaknya buat refreshing aja kali ya. Oh, Di refreshing. hari-hari weekend yang nggak perlu jauh-jauh, deket-deket dari rumah aja gitu. Oh, tapi kakak ada nggak sih saran untuk Car Free Day ini ke depannya? Kalau untuk saran kayaknya terlalu crowded banget di sini ya. Mungkin ada bisa dilebarin lagi sampai kemana, atau mungkin bisa sejauh ini kayaknya udah lumayan oke sih kalau buat tempat-tempat jualan, tapi lebih sempit aja buat kita jalan kayaknya. Mungkin karena terlalu banyak orang aja kali. Baik kak,
Makasih ya Kak Oke. atas wawancaranya. Ya. Let's go, kita bertanya. Permisi Kak. Yep. Boleh meminta waktu wawancara sebentar? Sebelumnya saya berbicara dengan siapa sih nih? Saya Sebagai apa aja sih. Oh, sebagai penonton berarti ya? Mungkin bisa dibilang. Nah, saya mau menanyakan beberapa poin terkait kegiatan Car. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait acara Car Free Day di sini. Ya. Yang pertama, apa sih alasan Kak Damar datang ke acara Car Free Day di sini? Saya datang ke sini tuh karena Depok, Bogor kan baru pertama kali. Saya kan orang Depok. Jadi saya mau tahu aja gitu, apakah sama kayak Depok Car Free Day-nya atau lebih seru lah gitu. Oh, tapi dalam kan Bogor ini ngadain Car Free Day itu 2 kegiatan. Yang pertama UMKM sama Jalan Sehat. Menurut Kak Damar, apa yang paling berkesan bagi Kak Damar di acara Car Free Day di sini? Lebih berkesan kan mungkin dari pedagangnya ya, pedagang sama kemudahan orang-orang yang kan namanya Car Free Day kan bebas dari mobil ya, jadi memudahkan orang untuk jalan pagi gitu kan. 2 itu sih jadi lebih enak aja gitu, jadi punya stage tersendiri, pedagang-pedagang, orang yang ingin pada jalan-jalan atau olahraga dan ataupun itu ada terpisah gitu, lebih terstruktur lah. Tapi dari Kak Damar sendiri, apakah Car Free Day ini, menurut Kak Damar, Car Free Day ini apakah akan terus diadakan setiap hari Minggu atau ada hari-hari lain yang bisa ditambahkan agar ngituin masyarakat juga? Kalau menurut saya sih ya, di hari Minggu itu menurutku udah lumayan oke sih. Lebih memudahkan atau memberi ruang untuk orang-orang untuk berolahraga, terus atau jalan-jalan dengan keluarga, kumpul-kumpul dan lain-lain lah masih bisa. Apakah menurut Kak Damar Car Free Day di sini harus terus diadakan atau tidak? Kalau menurutku ya, karena Car Free Day kan untuk memudahkan orang untuk berolahraga atau jalan-jalan pagi, jalan-jalan sehat yang emang kita butuhin untuk bebas dari polusi gitu kan. Ya. Dan sebagian kota besar juga udah mulai menerapkan itu kan, dari Bogor, Depok, saya sendiri orang Depok kan. Nah sekarang Cibinong lagi ada Car Free Day di Pemda, menurutku itu udah lumayan lebih baik dan memang harus diterapkan setiap minggu, ya at least setiap minggu lah, dari 1 minggu itu, untuk bisa memudahkan orang jualan juga, pedagang-pedagang kaki lima yang direlokasi ke tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk pedagang, dan orang-orang yang berjalan kaki pun yang bisa mau jalan-jalan dan bebas dari polusi itu juga lebih enak ya kan, kayak gitu sih. Tapi menurut Kak Damar nih, pesan terhadap acara Car Free Day di sini untuk lebih ke depannya gimana? Menurutku menanggulangi sampah sih. Sampah kan memang lebih susah tuh untuk ditanggulangi, apalagi dengan rakyat banyak seperti ini kan. Dari sampah menurutku itu sih yang harus diperbaiki, kayak sampah, terus tata letak yang emang pedagang-pedagang yang harusnya direlokasi tempat itu harus diikuti gitu kan. Terus motor-motor yang mungkin ada motor-motor yang bandel gitu kan, ya itu juga harus dibenerin lah kayak gitu. Baik Kak Damar, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Bribda Oki Firmansyah. Apa peran Bapak dalam kegiatan acara Car Free Day di sini? Peran saya sebagai petugas kepolisian, kita menjaga arus lalu lintas pada saat pelaksanaan Car Free Day ini, karena di Jalan Pemda ini kan ada 2 jalan, jalur cepat dan jalur lambat. Yang dipakai pada saat ini untuk kegiatan Car Free Day kan di jalur cepat. Nah, jadi kita mengatur arus lalu lintas yang di jalur lambat ini agar tidak terhambat. Oh,
Tapi menurut Bapak bagaimana pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung? Selama pengaturan lalu lintas pada saat berlangsung, kita melaksanakan bagaimana caranya agar setiap patahan atau putaran yang ada di jalur lambat untuk ke jalur cepat agar tidak terhambat, kita tutup jalur patahan ini untuk pelaksanaan kegiatan Car Free Day ini. Jadi kita mengatur arus lalu lintas yang dari lajur lambat ini untuk mereka agar tidak lambat atau bagaimana caranya agar tidak terhambat. Oh, tapi menurut Bapak adakah pengalian arus kendaraan di sini? Pengalian arus sih tidak ada. Pengalian arus hanya yang dipakai ini jalur lambat aja. Jalur lambat dari simpang Pemda sampai simpang PDAM kita melaksanakan apabila ingin berputar itu ada pemutaran dari simpang Pemda untuk berputar dan simpang PDAM perputarannya. Tapi bagaimana sih Pak respon masyarakat terhadap pengaturan lalu lintas ini? Kan di sini jalur lalu lintas yang di tengah kan dipakai untuk pejalan kaki, sehingga kan bisa menghambat para pemotor. Respon masyarakat tuh ada yang protes nggak sih Pak? Untuk masyarakat tersendiri itu tergantung ya, karena masyarakat itu berbeda-beda pendapatnya. Ada yang merespon dengan hal yang mungkin negatif atau positif. Kalau negatifnya seperti katanya membuat macet, membuat hambatan. Tapi kan itu tersendiri kan ini kegiatan Car Free Day ini kan kegiatan dari Pemda ya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai anggota kepolisian kita tetap humanis, tetap melayani dengan sepenuh hati, dan kita juga bagaimana caranya agar jalan di jalur lambat ini tidak menghambat, tidak macet pokoknya intinya. Oh baik Pak, baik. Jadi menurut Bapak ada pesan nggak sih untuk para masyarakat atau kendaraan di sini untuk kedepannya gimana? Pesan saya sih tetap waspada dalam berkendara, khususnya yang setiap ada gang di jalur lambat ini agar tidak melawan arus. Pesan saya, soalnya kebanyakan pada saat ini masyarakat banyak yang masih apatis, masih mau masih mau dengan egonya untuk melawan arus, susah untuk dibicarakan. Jadi masyarakat juga harus sadar diri, jangan melawan arus lah. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih ya Pak. Wawancara hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah bersedia diwawancarai. Dan satu pesan saya untuk masyarakat semua yang hadir ke Car Free Day, yaitu pertama, selalu jaga kebersihan. Dan yang kedua, selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, karena kejahatan tidak mengenal tempat. Saya Ahmad Alfiansah, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Car Free Day merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap hari Minggu pagi sebagai ruang publik terbuka bagi masyarakat untuk berolahraga, berkreasi, serta menikmati suasana kota yang bebas dari kendaraan bermotor. Kegiatan ini digagas oleh pemerintah daerah sebagai upaya mendorong gaya hidup sehat, ramah lingkungan, serta mempererat interaksi sosial antar warga. CFD ini di kawasan Pakansari, Cibinong dilaksanakan dengan penataan yang baik, termasuk penyediaan lahan parkir di area sekitar lokasi sehingga memudahkan pengunjung dari berbagai wilayah untuk datang dengan aman. Suasana Car Free Day semakin semarak dengan hadirnya berbagai hiburan yang menarik perhatian masyarakat. Pengunjung disuguhi pertunjukan unik seperti robot-robot interaktif dan kesenian tradisional ondel-ondel yang menambah warna budaya di tengah keramaian. Tidak hanya hiburan, berbagai fasilitas pelayanan publik juga disediakan, di antaranya truk pelayanan pembayaran pajak kendaraan, serta layanan tes kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan. Selain itu, pihak pemadam kebakaran turut memfasilitasi wahana Flying Fox yang dapat dicoba oleh para pengunjung.
Sementara BPBD Cibinong menghadirkan pengalaman edukatif melalui fasilitas kapal karet gratis yang dapat dinaiki oleh masyarakat. Di lapangan Tegar Beriman, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang bergerak di bidang kuliner turut menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Beragam pilihan makanan tersaji, mulai dari jajanan tradisional khas daerah, makanan ringan, hidangan rumahan, hingga kuliner yang kekinian diminati berbagai kalangan. Selain itu, Car Free Day Cibinong juga menyediakan taman bermain anak-anak yang aman dan nyaman sebagai ruang rekreasi keluarga. Area ini dimanfaatkan anak-anak untuk bermain dan beraktivitas secara bebas, sementara orang tua dapat mendampinginya dengan tenang. Kehadiran taman bermain tersebut menjadikan CFD Cibinong sebagai ruang publik yang ramah anak dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ada hal yang lebih keren lagi, yaitu peresmian Masjid Nurul Waton Pakansari yang menjadi momen istimewa dalam rangkaian kegiatan Car Free Day Cibinong. Peresmian ini disambut dengan antusias oleh masyarakat dan para tokoh setempat sebagai wujud rasa syukur atas kehadirannya sarana ibadah yang representatif dan terbuka bagi seluruh warga. Masjid Nurul Waton diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan sosial dan pendidikan yang memperkuat nilai spiritual di tengah kehidupan masyarakat yang dinamis. Keberadaan Masjid Nurul Waton tidak hanya memperindah kawasan Pakansari secara fisik, tapi juga menghadirkan ketenangan batin di tengah hiruk-pikuk aktivitas publik. Di saat masyarakat menikmati kebersamaan dalam kegiatan Car Free Day, masjid ini menjadi simbol keseimbangan antara aktivitas jasmani dan rohani. Peresmiannya menandai lahirnya ruang ibadah yang menentukan langkah, doa, dan harapan, sekaligus mempererat tali persaudaraan dalam bingkai kebersamaan dan kedamaian. Mari kita lihat keindahannya. Dan tidak kalah lebih kerennya lagi, pemerintah Kabupaten Bogor terus menghadirkan ruang yang mendukung penguatan sektor pertanian daerah. Salah satunya melalui pembangunan Pasar Petani Garuda yang berlokasi di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Pasar ini dirancang sebagai pusat penjualan langsung hasil pertanian, mulai dari produk hortikultura hingga tanaman hias yang dipasarkan langsung oleh petani kepada konsumen. Selain sebagai ruang transaksi, Pasar Petani Garuda juga disiapkan sebagai sarana edukasi dan promosi produk pertanian lokal. Kehadiran Pasar Petani Garuda merupakan bagian dari program Bupati Bogor, Rudi Susmanto, yang kedepannya direncanakan terintegrasi dengan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan Car Free Day di Jalan Tegar Beriman. Ini merupakan situasi saat jalur Car Free Day telah dibuka kembali bagi kendaraan bermotor dan bermobil, di mana arus lalu lintas mulai kembali normal dan aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa dengan pengaturan dari petugas.